Sutra Trata yang menakjubkan. Bab 1, Pendahuluan. Shin Fasyang Sutra Teratai episode 166. Bodhisattva menyerap dan menegakkan segala dharma. Batin. Kita benar-benar perlu menjaga batin kita agar tetap tenang. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sebagian mencapai tingkat pratekya Buddha, bebas dari kebocoran dan tidak terkondisi. Sebagian mencapai tingkatan bodhisattva yang tiada muncul dan tiada lenyap. Sutra Makna Tanpa Batas, Bab 1, Sifat Luhur. Kita harus mengetahui, tubuh dilahirkan ke dunia ini terdapat banyak penderitaan dan banyak kerisauan, merupakan siklus kelahiran dan kematian. Lahir menjadi tua, sakit, dan mati. Maka datang dan pergi tidak bisa memutuskan sendiri, yaitu kita senantiasa dengan batin dengan kebocoran hidup di dunia ini. Kebocoran adalah kerisauan dari ketamakan, kebencian, kebodohan, dan lain-lain. Bukankah kita pernah bahas segala kebocoran adalah berasal dari pintu 6 akar indera, mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran kita. Semuanya dipengaruhi oleh keadaan eksternal untuk menggerakkan hati kita. Maka dharma, kebenaran sejati, selalu hilang dengan kebocoran. Jadi, pintu 6 akar indera sering terbuka, sehingga kebijaksanaan kita terus-menerus terdapat kebocoran seperti ini. Jadi kebijaksanaan dengan kebocoran, kegelapan batin terakumulasi tanpa henti. Dengan demikian akan bocor. Kerisauan ini akan membuat kita memasuki 3 alam kelahiran rendah. Ini dinamakan bocor dan jatuh ke 3 alam sengsara. Bocor ini membuat kita terjerumus pada 3 alam sengsara. Oleh karena itu, meskipun sangat gampang dikatakan, namun kita harus memperhatikan hal ini dalam kehidupan kita. Bahkan, kita harus membina diri hingga mencapai tingkatan bodhisattva yang tiada muncul dan tiada lenyap. Tiada muncul dan tiada lenyap. Apabila kita tidak ada kemunculan, maka secara alami juga tidak ada kelenyapan. Juga telah dikatakan bahwa kita memiliki sifat kebudaan yang telah ada sejak masa tanpa awal. Karena itu, tidak diketahui sudah berapa banyak kehidupan kita memilikinya. Melainkan sudah ada sejak lahir. Itulah sebabnya disebut tiada muncul. Tidak diketahui sejak kapan sifat itu mulai ada dalam diri kita. Inilah yang disebut kebenaran sejati, yang juga disebut Tathagata Garbha. Karena ia tiada muncul, maka secara alami juga tiada lenyap, sehingga batin kita dapat senantiasa stabil dan teguh. Sesungguhnya, inilah kondisi batin para bodhisattva. Oleh karena itu, para bodhisattva selain mencapai tingkatan bodhisattva yang tiada muncul dan tiada lenyap, seorang bodhisattva juga mampu atau memperoleh dharani yang tidak terhingga dan kefasihan berbicara tanpa rintangan. Sutra Makna Tanpa Batas, Bab 1, Sifat Luhur. Bahasa Sanskerta dharani diterjemahkan sebagai dapat menegakkan. Artinya, bodhisattva dapat menegakkan semua dharma bajik agar tidak buyar atau hilang. Menegakkan semua dharma bajik agar tidak buyar atau hilang. Inilah keadaan samadhi seorang bodhisattva. Dengan kebijaksanaannya, beliau memilih hal yang benar, lalu tekun melakukannya, dan bertahan hingga akhir. Sehingga segala kebajikan tidak buyar, dan segala kebajikan tidak hilang. Inilah kondisi batin dari seorang bodhisattva. Dharani juga dijelaskan sebagai penegakan sepenuhnya. Menegakkan segala dharma. Dharani juga dikatakan sebagai penegakan sepenuhnya. Artinya dapat menegakkan kebajikan agar tidak hilang dan menjaga kejahatan agar tidak muncul.
Kebijaksanaan Buddha adalah kebenaran sejati alam semesta terhadap segala hukum kebaikan dan kejahatan di antara langit dan bumi. Beliau memahami dengan jelas dan terang, mengerti setiap hal, mengetahui apa yang disebut baik dan apa yang disebut jahat. Segala kebajikan berada dalam kondisi batin para Buddha dan Bodhisattva, sehingga ia dapat menyerap dan menegakkan segala dharma, serta tidak membiarkan satupun dharma kebajikan hilang. Mereka juga memahami segala kejahatan dan terhadap semua kejahatan itu, mereka mampu menjaga agar kejahatan tidak muncul. Karena itu, Dharani disebut juga sebagai pintu penyerapan dan penegakan, Dharani Muka, yaitu memahami seluruh dharma sepenuhnya. Penyerapan berarti menyerap semua dharma, sedangkan menegakkan berarti menegakkan segala kebajikan. Karena itu adalah kebaikan. Maka amalkan segala kebajikan. Bila sesuatu adalah jahat, maka jangan melakukan kejahatan apapun. Inilah yang disebut dharani. Bodhisattva menyerap dan menegakkan dharma bajik, menuruti kehendak dari semua makhluk untuk membimbing para keyakinan benar dan mempraktikkan segala dharma bajik agar segala kejahatan musnah dan tidak muncul lagi. Agar segala kejahatan musnah. Semua kejahatan tidak muncul lagi. Ini juga terdengar sangat sederhana dan juga merupakan tanggung jawab kita. Karena kita adalah murid Buddha, mengemban misi Tathagata. Segala kebajikan seharusnya berada di dalam batin kita, di dalam kehidupan sehari-hari kita, dan dalam tindakan kita. Dengan demikian, orang-orang yang melihat kita dengan sendirinya akan memandang kita adalah seorang praktisi yang berbudi luhur. Kata-katanya dapat dipercaya. Dharma yang diajarkan dapat diandalkan. Inilah yang harus kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya, kefasihan berbicara tanpa rintangan. Berbicara tanpa rintangan adalah salah satu dari 4 kebijaksanaan tanpa rintangan. Membina diri harus sepenuhnya memahami prinsip kebenaran. Setelah memahami prinsip kebenaran sepenuhnya, harus menjelaskannya kepada semua makhluk yang berjumlah sangat banyak. Saya senantiasa berkata, manusia yang dapat mengembangkan jalan kebenaran, bukan sebaliknya jalan kebenaran yang membuat manusia berkembang. Bagaimana kita menyebarluaskan ajaran sejati dari Buddha Dharma? Kita harus memahami prinsip kebenarannya. Setelah memahami prinsip kebenarannya, bagaimana kita membabarkan Dharma kepada orang-orang? Oleh karena itu, terdapat 4 metode. 4 kebijaksanaan tanpa rintangan. 1. Makna tanpa rintangan. 2. Dharma tanpa rintangan. 3. Bahasa istilah tanpa rintangan. 4. Berbicara tanpa rintangan. Yang pertama, setelah kita memahami prinsip kebenaran dan ketika kita berbicara dengan orang lain, kita harus mempunyai kebijaksanaan makna tanpa rintangan. Kita harus memahami makna dari intisari dari prinsip kebenaran. Kita membutuhkan kebijaksanaan demikian. Yang kedua, kita harus memiliki kebijaksanaan dharma tanpa rintangan. Setelah memahami prinsip kebenaran, harus menggunakan metode apa dalam memberikan pengajaran yang sesuai dengan kondisi dan kapasitas. Dalam berbicara dengan orang lain, harus disesuaikan dengan orang, waktu, dan tempat. Saya ingin berbicara dengan orang tersebut, sesuai dengan orang dan waktu. Apakah pantas di waktu ini? Walaupun itu di waktu ini, bisa. Apakah di tempat ini cocok? Maka, kita ingin membabarkan Dharma. Walaupun sudah memahami prinsip kebenaran, metode yang sesungguhnya bisa dipakai untuk menyelamatkan orang. Harus disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas, memberi pengajaran sesuai kapasitas.
Yang ketiga, harus bahasa atau istilah tanpa rintangan. Membutuhkan banyak bahasa atau istilah untuk menjelaskan. Banyak daerah dengan budaya yang berbeda, ataupun makna dari bahasa dan kata-kata. Ini semua dikategorikan dalam bahasa atau istilah. Kebijaksanaan karena bahasa atau istilah tanpa rintangan masih harus memiliki kefasihan berbicara tanpa rintangan. Walaupun kita sudah memahami prinsip kebenaran, mengetahui berbagai metode dan sebagainya, tetapi jika malas berbicara, bagaimana orang lain bisa mengetahuinya? Jika kita memahami, maka pemahaman itu harus disampaikan melalui suara dan ucapan kita. Hanya setelah diungkapkan, orang lain baru dapat mengerti. Belajar ajaran Buddha bukan hanya untuk menyelamatkan diri sendiri. Kita juga harus menolong dan membimbing orang lain. Karena itu, kita harus memiliki kefasihan berbicara tanpa rintangan. Kefasihan berbicara tanpa rintangan adalah salah satu dari 4 kebijaksanaan tanpa rintangan. Artinya, bodhisattva menuruti kapasitas dan sifat dari para makhluk, serta dharma yang suka didengarkan, membabarkan dharma dengan selaras, sempurna, dan tanpa rintangan. Makanya dinamakan kebijaksanaan dari berbicara tanpa rintangan. Maksudnya adalah bodhisattva menuruti kapasitas dan sifat dari para makhluk, serta dharma yang suka didengarkan. Ini berarti harus melihat kapasitas para makhluk, lalu membabarkan dharma sesuai dengan kapasitas. Apa yang mereka senangi untuk didengar, itulah yang kita sesuaikan dengan kapasitas mereka. Karena itu dikatakan membabarkan dharma sehingga dapat dengan selaras sempurna dan tanpa rintangan. Tanpa rintangan berarti tanpa halangan apapun. Prinsip kebenaran yang disampaikan benar-benar selaras dan menyatu dengan sempurna, tanpa adanya rintangan sedikit pun. Oleh karena itu, kita harus sukacita membabarkan dharma, juga harus bisa membabarkan dharma yang bisa dipahami orang. Oleh karena itu, kita harus bersungguh hati pada semua dharma yang diajarkan Sang Buddha. Harus tulus, senantiasa menyimpan dalam batin. Setelah mendengarkan dharma, jangan sampai bocor. Harus digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, baru bisa dengan sifat kebiasaan buruk kita pelan-pelan dikikis. Kerisauan batin dikikis. Ini baru adalah tujuan pelatihan diri kita. Sutra teratai dimulai. Di depannya kita mudah mengatakan, karena Buddha Chandra Suryapadipa, beliau sudah berada di singgasana, mulai memancarkan cahaya dan keagungannya, menyinari ke seluruh kondisi. Semuanya sangat sukacita. Tulus mengharapkan, mau mendengarkan semua dharma menakjubkan yang dibabarkan oleh Buddha Chandra Suryapadipa. Bagian sutra di bawah berikutnya mengatakan, yang dijunjung oleh para dewa dan manusia baru saja bangkit dari samadhi dan memuji Bodhisattva Waraprabha. Engkau berperan sebagai mata bagi dunia. Sutra Teratai Bab 1, Pendahuluan. Yang dijunjung oleh para dewa dan manusia ini, artinya para dewa dan manusia menyebut Buddha sebagai guru. Sekarang yang di ladang pelatihan ini adalah Buddha Chandra Suryapadipa. Jadi, para dewa dan manusia di ladang pelatihan Buddha Chandra Suryapadipa melihat begitu banyak tanda keagungan. Bertemu begitu banyak 4 kelompok murid Buddha Chandra Suryapadipa. Keempat kelompok itu sangat giat bersemangat, sehingga para dewa sangat sukacita. Jadi, yang dijunjung adalah yang paling dihormati, yaitu Buddha Chandra Suryapadipa. Ini adalah di dalam ladang pelatihan Buddha Chandra Suryapadipa. Para dewa datang hendak memberi persembahan kepada yang di ladang pelatihan itu, yaitu Buddha Chandra Suryapadipa. Yang dijunjung oleh para dewa dan manusia
adalah orang yang dipanggil secara terhormat sebagai guru oleh para dewa dan manusia, menunjuk pada Buddha Chandra Surya Pradipa. Jadi Buddha Chandra Surya Pradipa baru saja bangkit dari samadhi. Mulai keluar dari samadhi ini, pelan-pelan sudah keluar dari konsentrasi benar ini. Mulai dengan sikap yang sangat welas asih dan agung, beliau memuji Bodhisattva Varaprabha. Buddha Chandra Surya Pradipa berkata seperti ini, "Engkau berperan sebagai mata bagi dunia." Mata bagi dunia artinya Buddha bisa menjadi mata bagi orang-orang di dunia. Kebijaksanaan Buddha, Sang Buddha mengamati para makhluk dengan mata welas asih. Dengan mata kebijaksanaan Sang Buddha, beliau dapat mengamati prinsip kebenaran segala sesuatu di alam semesta. Sehingga mata Buddha adalah mata untuk manusia di dunia. Ini merupakan pujian, memungkinkan orang di dunia untuk memahami bahwa di dunia materi yang rumit ini, orang-orang muncul banyak noda batin dan kerisauan batin, sehingga memungkinkan mereka untuk melihat jalan benar. Karena kehidupan manusia kebingungan tentang bagaimana datang dan pergi, tenggelam dan timbul dalam samudra kerisauan batin. Hanya Buddha dengan kebijaksanaan Buddha yang dapat mengarahkan dan membimbing arah tujuan para makhluk. Sehingga Sang Buddha memiliki peran sebagai mata para makhluk. Arah tujuan dengan penglihatan dan pemahaman yang benar dan tepat. Memuji Bodhisattva Varaprabha. Ini berasal dari mulut Buddha Chandra Surya Pradipa, mulai membuktikan bahwa Bodhisattva Varaprabha adalah yang terunggul dalam kebijaksanaan. Semua pengajaran Dharma yang beliau babarkan yang dapat diyakini oleh semua orang. Inilah bagaimana Dharma benar saling menyebarluaskan. Bodhisattva mendampingi para Buddha. Para Buddha memberikan pujian kepada Bodhisattva, memastikan kebijaksanaan Bodhisattva. Di antara ini, bagaimana menyebarluaskan ajaran sejati ini yang dapat membuat orang lain menerima dan menegakkan dengan tenang. Inilah kondisi kebijaksanaan Buddha dan Bodhisattva. Engkau berperan sebagai mata bagi dunia. Buddha bisa menjadi mata bagi orang-orang di dunia, memungkinkan mereka untuk melihat jalan benar. Memuji kalau Bodhisattva Varaprabha adalah terunggul dalam kebijaksanaan. Makanya dikatakan engkau berperan sebagai mata dunia. Jadi, semuanya bersandar pada keyakinan bahwa engkau mampu menjunjung dan menegakkan perbendaharaan Dharma. Sebagaimana Dharma yang kubabarkan, hanya engkau yang mampu memberi kesaksian padanya. Sutra Teratai Bab 1, Pendahuluan. Ini adalah Buddha Chandra Surya Pradipa memuji Bodhisattva Varaprabha. Semua orang dapat menahankan berlindung, mempercayai kamu mampu menjunjung dan menegakkan perbendaharaan Dharma. Perbendaharaan Dharma adalah tata gata garba, adalah prinsip dari sifat Dharma. Tata gata garba sudah dimiliki oleh setiap orang. Kita semua memiliki sifat Dharma kebenaran sejati. Orang biasa semua ada, apalagi antara Buddha dan Bodhisattva. Jadi, Buddha memuji, engkau mampu menjunjung dan menegakkan perbendaharaan Dharma, adalah diri sendiri. Bodhisattva Varaprabha sendiri sudah sepenuhnya paham, juga bisa membuat setiap orang paham. Setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan, maka dari itu bisa menjunjung dan menegakkan, karena semua orang sangat yakin, percaya bahkan bisa menjunjung dan menegakkan. Semua orang paham bahwa setiap orang pada dasarnya memiliki hakikat diri dari pembendaharaan Dharma. Ini adalah sifat Dharma menyimpan kebajikan yang bersifat hakiki. Setiap orang semuanya memiliki sifat Dharma, menyimpan kebijaksanaan yang bersifat hakiki,
Ini adalah sesuatu yang dimiliki setiap orang. Perbendaharaan Dharma sejak dulu. Perbendaharaan Dharma juga disebut Tathagata Garbha, prinsip kebenaran dari sifat Dharma. Sifat Dharma menyimpan kebajikan yang bersifat hakiki. Hanya engkau yang mampu memberi kesaksian padanya. Hanya kamu yang dapat membabarkan segala Dharma yang saya katakan. Saudara sekalian, inilah dari hati ke hati antara Buddha dan Bodhisattva. Dharma yang dibabarkan Buddha, bukan setiap orang dapat mengatakannya sampai ke harapan mendasarnya Buddha. Sehingga harapan mendasarnya Buddha sebenarnya hendak menyampaikan berapa banyak Dharma untuk mendidik kita ke arah yang tepat. Juga melihat para makhluk mengutamakan perasaan apa menerimanya. Sehingga kita harus mengamalkan sesuai yang diajarkan. Ajaran Sang Buddha, sebenarnya semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Bodhisattva yang membangkitkan tekad juga harus bersungguh hati. Barulah bisa memahami harapan mendasar Buddha. Apalagi kita yang manusia awam. Kita semua harus percaya diri. Akan tetapi harus senantiasa bersungguh hati.